Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, tetap terjaga motivasi belajar, dan dimanapun Anda berada, karena kuliah secara daring, Anda bisa berada di mana saja, namun hati tetap berada di kampus, untuk tetap selalu menjaga motivasi untuk belajar, walaupun perkuliahan kita laksanakan secara daring. Baik, untuk pertemuan hari ini, kita bertemu di mata kuliah metodologi penelitian. Baik, karena ini pertemuan pertama, tentu kita akan membahas tentang proses perkuliahan yang akan kita lewati, yang sering disebut dengan kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan. Di sini akan saya paparkan tentang proses perkuliahan. Kita akan sepakati hal-hal yang harus kita jalani selama 1 semester ke depan. Karena perkuliahan ini tidak lepas proses kerjasama Anda sebagai subjek dalam perkuliahan ini, dan saya sebagai fasilitator untuk mencapai tujuan dari atau capaian dari pembelajaran ini. Baik, mata kuliah metode penelitian pada dasarnya adalah mempersiapkan Anda sebagai peneliti, tapi karena ini adalah pendidikan D3, capaian pelajarannya tidak sampai mampu melaksanakan penelitian atau membuat laporan penelitian, tapi membantu melakukan penelitian. Dalam hal ini dalam hal pengumpulan data dan pengolahan data dan menyusun laporan penelitian. Baik, untuk jangka pendeknya adalah mata kuliah ini akan mempersiapkan Anda untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas akhir dari studi pendidikan Anda di D3 Farmasi ini. Nanti ada membuat atau menyusun laporan tugas akhir atau LTA, atau sering juga Anda dengar mungkin dengan KTI, karya tulis ilmiah. Ini bekalan yang akan diawali nanti di semester 6. Anda akan menyusun proposal, kemudian melaksanakan penelitian, membuat laporan penelitian Anda. Dalam hal ini adalah tentu menggunakan prinsip-prinsip tulisan ilmiah atau karya ilmiah. Baik, mata kuliah metodologi penelitian ini posisinya di semester 3, ini maaf ada kesalahan, ini semester 3, terdiri dari 2 SKS, salah itu 2 SKS, 1 teori dan 1 praktek ya, 1 teori dan 1 praktek. Jadi 1 teori, 1 praktek. Jadi ada prakteknya, karena ini berarti praktek, kalau ada prakteknya ada hal yang harus kita lakukan, kita praktekkan atau kita simulasikan dan menghasilkan sesuatu. Tentu yang kita praktekkan di sini adalah bagaimana menulis karya ilmiah. Tentu dalam hal ini adalah membantu Anda membantu tugas akhir nanti. Tentu langkah pertama adalah bagaimana menyusun sebuah proposal penelitian, sebuah rencana penelitian itu. Jadi praktek nanti bagaimana menyusun proposal ya. Ini detailnya nanti akan dibahas bagaimana bentuk prakteknya. Jadi mata kuliah metode penelitian ini, kalau kode mata kuliahnya FAR 404, SKS-nya 2 SKS, 1 teori, 1 praktek, posisi di semester 5. Sebagai pengampu mata kuliah ini adalah saya sendiri. Jadi mata kuliah metodologi penelitian ini saya sendiri, pengampunya, dosen pengampunya. Jadi kita 1 semester penuh akan bertemu dalam mata kuliah epidemiologi penelitian. Baik, mata kuliah ini adapun capaian pembelajarannya
pencapaiannya ada dalam bentuk sikap dan tata nilai itu menginternalisasikan nilai dan norma dan etika akademik. Karena di sini dalam menulis karya ilmiah atau melakukan penelitian itu harus juga mempunyai nilai-nilai dan norma-norma dan etika, karena penelitian kita adalah terutama di bidang kesehatan, kadang subjeknya adalah makhluk hidup, bisa manusia dan hewan dan tumbuh-tumbuhan, jadi perlu ada norma dan etika di sana. Sesama makhluk hidup itu harus ada norma dan etikanya. Yang kedua, menguasai konsep dasar metodologi. Jadi secara pengetahuan Anda nanti setelah selesainya perkuliahan ini Anda sudah menguasai konsep dasar-dasar metodologi penelitian. Apa itu metodologi penelitian, langkah-langkah metode penelitian, prinsip-prinsip dalam metode penelitian Anda sudah paham, sehingga nanti Anda akan mampu melakukan penelitian atau membantu melakukan penelitian. Dan keterampilan khusus tentu Anda dalam hal ini itu mampu membuat laporan hasil penelitian, mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan hasil dari penelitian yang kita lakukan. Nah, keterampilan khusus itu adalah tadi mampu, karena ini levelnya D3, ini sebenarnya secara kurikulum tuntutannya adalah mampu melakukan pengumpulan data, pengolahan data, dan menyusun laporan penelitian atau laporan kasus. Dalam ini tentu penyusunannya dengan menggunakan prinsip-prinsip sebuah karya tulis ilmiah. Nah, itu sekilas tentang mata kuliah. Kemudian yang paling penting juga adalah bagaimana evaluasi yang kita lakukan atau asesmen, atau bagaimana penilaian yang akan dilakukan. Jadi ini juga hampir sama ya, bersama dengan mata kuliah yang saya asuh sebelumnya, itu mata kuliah kewirausahaan, IKM. Dalam komponen penilaiannya itu hampir sama ya. Ada 6 komponen ya, penilaian partisipatif itu 30%, kemudian hasil proyek dalam hal ini membuat proposal yaitu 20%, tugas 5%, kuis 5%, UTS dan UAS itu masing-masing kita ambil porsinya adalah 20%. Nah, karena di sini perkuliahannya adalah tadi ada teori dan ada praktek, jadi di mata kuliah metodologi ini juga saya memberi 2 jenis perkuliahan, yaitu perkuliahan teori dan praktek. Nah, teori ini kita selesaikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-9. Itu kita akan membahas teori, ya, akan membahas secara konsep teori dari metodologi atau penelitian ini. Ya, ini bisa Anda lihat di RPS. RPS sudah disematkan di e-learning, bisa di-download apa materi pertemuan pertamanya apa, pertemuan kedua apa, pertemuan ketiga apa, dan di e-learning juga sudah disematkan modul. Di modul, jadi di situ modul Bapak sarankan itu Anda download ya, Anda print itu. Nah, kemudian kalau bisa Anda gabungkan ya. Anda gabungkan menjadi suatu modul yang besar tentang metodologi penelitian. Mulai dari pertemuan pertama ada modulnya apa, di print, kemudian kedua apa, di modulnya ada berapa, di mana nanti
di jilid ya, supaya Anda bisa mempelajari, Anda baca semoga penguasaan Anda secara kognitif tentang metodologi penelitian itu lebih baik ya. Itu saran Bapak sehingga Anda punya referensi yang bisa Anda baca kapan saja. Di samping Anda membaca PowerPoint yang ada juga di e-learning dan video yang disematkan di e-learning sebagai menambah wawasan cakrawala tentang apa itu metodologi penelitian berkaitan dengan materi pokok bahasan di setiap pertemuan. Itu tentang teori, jadi ada di e-learning ada PPT, ada video, ada modul. Silakan Anda manfaatkan sumber materi itu untuk lebih memahami tentang metodologi penelitian. Dan kemudian tentang praktek, ya, tentang praktek. Jadi pertemuan praktek di situ nanti Anda dibagi per kelompok ya, dibagi per kelompok untuk menyelesaikan membuat proposal. Nanti nah, si pen nanti diharapkan membagi kelompok ya di kelasnya, di bagi kelompok di mana tiap anggota kelompoknya antara 5 dan 6 orang. Ya, silakan si pen membagi secara acak. Bapak berikan kewenangan penuh pada si pen untuk membagi kelompok di mana anggotanya antara 5 dan 6 orang. Dan 6 orang ini nanti silakan memilih satu topik yang akan dijadikan proposal. Jadi langkah-langkahnya nanti kan sesuai dengan materi yang telah kita dapatkan. Bagaimana menulis proposal dan nanti di pertemuan sudah tentu materi tentang itu sudah kita dapatkan, tinggal kita mempraktikkan lagi dalam hal menyusunan proposal. Jadi silakan mulai sekarang sebaiknya si pen membagi kelompok lebih cepat sehingga dari jauh-jauh hari kelompok sudah siap-siap bisa merancang, merencanakan, mendiskusikan tentang topik apa yang akan diangkat menjadi sebuah proposal penelitian secara kelompok. Jadi nanti setelah pertemuan ke-10 atau pertemuan ke-10 ya, pertemuan ke-10 sampai ke pertemuan ke-15 itu praktek. Jadi kelompok pada pertemuan ini ya, pada saat pertemuan ini diberi waktu untuk menyelesaikan tugasnya ya, itu mulai dari bab 1, bab 2 dan bab 3. Kemudian membuat laporan penelitian itu nanti silakan tentu berawal dari sini dulu. Bab 1 tentukan topiknya apa dulu. Setelah dapat topiknya, jadi nanti di mana kelompok yang sudah disepakati topik sebagai topik untuk proposalnya, laporkan pada si pen. Nah, nanti si pen akan merekap dan melaporkan kepada saya. Jadi Bapak tahu nanti kalau sudah disetujui, kelompoknya sudah disetujui topiknya, silakan sudah mulai ancang-ancang mencari referensi, nanti pada saat praktik sudah bisa mengerjakannya, membuat proposal. Jadi pertemuan 10 sampai 15, nah pada pertemuan terakhir itu sebelum UAS proposal harus dikumpulkan. Proposal itu harus dikumpulkan dan itu menjadi bagian penilaian tadi. Berapa penilaiannya itu tadi kan 20% ya. Jadi proposal tadi menyumbang nilai 20%. Jadi sebelum UAS proposal itu sudah selesai dan dikumpulkan. Tentu bagaimana penilaiannya kan sudah ada, lihat di RPS-nya rubriknya ya, rubriknya apa yang menjadi penilaian, silakan lihat di rubriknya, ini sudah ada rubriknya tentang tugas dan penilaiannya, ini sudah ada nilainya. Penilaiannya. Bagaimana tata cara penulisan? Nah, nanti Anda bisa lihat
Panduan yang pertama yang kita pakai adalah panduan penulisan skripsi dan laporan tugas akhir yang dikeluarkan oleh fakultas, dan ada juga panduan menyusun laporan tugas akhir yang dikeluarkan oleh prodi. Itu bisa untuk sementara bisa pakai pedoman edisi tahun 2020 yang dikeluarkan oleh prodi yang telah dipakai oleh kakak kelas Anda ketika semester 6 yang tahun ini yang telah menyelesaikan perkuliahannya. Itu di situ bisa Anda lihat panduan bagaimana penulisan proposal, tata cara penulisan dan segala macamnya. Nah, itu tentang prakteknya, tentang praktek. Jadi hasil akhir keluarannya adalah proposal penelitian, dan ini per kelompok, ya, proposal penelitian per kelompok. Ini bisa saja nih proposal ini nanti menjadi proposal salah satu anggota nanti untuk tugas akhirnya nanti. Karena Anda semester 6 sudah harus mulai melakukan salah satunya adalah LTA, ya, laporan tugas akhir. Itu sudah Anda harus siapkan juga dari sekarang, dan ilmunya, keterampilannya didapatkan dari mata kuliah metodologi penelitian, dan nanti aplikasinya itu di LTA nanti di semester 6 sebagai tugas akhir pendidikan Anda di akademi di D3 Farmasi. Oke, itu uraian kontrak kita. Jadi prosesnya perkuliahan kita, karena ini masih sistem sesuai edaran dari rektor, perkuliahan masih secara blended learning, ya bisa secara daring dan juga secara luring sesuai dengan kondisi keadaan perkembangan COVID. Kalau kita luring nanti tentu kita akan melihat kondisi dengan ketentuan protokol kesehatan kita laksanakan. Mungkin itu penjelasan seperti biasa. Kontrak perkuliahan ini dibuat dalam suatu berita acara. Nanti kita buat dalam form berita acara kontrak perkuliahan yang ditandatangani oleh dosen pengampu mata kuliah, tentu saya sendiri, dan wakil dari mahasiswa. Saya minta itu adalah sipennya, tanda tangan, dan nanti ada daftar seluruh mahasiswa itu akan ikut menandatangani berita acara kontrak perkuliahan. Jadi kita udah sepakati tentang metode pembelajaran, metode kuliah yang kita gunakan, kemudian yang termuat dalam RPS ini kita sepakati, ya, metodologinya, materinya, kemudian yang paling penting adalah asesmen yang digunakan, presentasi penilaian nilai akhir, itu kita sudah, karena itu sudah disampaikan, jadi kita sepakat untuk itu, sehingga dalam selanjutnya kita menjalani dan hasilnya, nilai hasil akhir nanti sesuai dengan apa yang kita sepakati. Serasa itu yang perlu saya sampaikan, hal-hal penting menyangkut perkuliahan mata kuliah metodologi penelitian yang harus kita jalani secara bersama selama 1 semester ke depan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Perkuliahan e-learning semuanya sudah ada materinya di e-learning, silakan gabung di e-learning. Nanti mungkin ada kondisi tertentu, materi tertentu nanti di lewat Zoom. Kalau tidak, ya ada materi yang disampaikan lewat video. Kita menyaksikan video yang ada, yang sudah saya sematkan di e-learning. Saya rasa demikian penjelasan Bapak tentang
rencana perkuliahan metode penelitian di semester 5 di D3 Farmasi. Mudah-mudahan kita sepakat dan juga dipahami dan bisa berjalan dengan baik, dan Anda tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan walaupun dalam suasana pandemi dengan metode perkuliahan secara daring, jauh di mata tapi dekat di hati. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.